Jumpa lagi, salam semuanya. Tuhan memberkati. Kali ini kita akan berbicara tentang perpuluhan, di mana orang-orang sedang berbincang-bincang tentang perpuluhan, apalagi di musim COVID ini. Tentu saja ada orang yang pro dan kontra, tetapi kita harus kembali lagi, bukan kita pro dan kontra, tapi kita akan melihat dari maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan melakukan hal ini? Dia memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Bukan masalah 1/10, 1/5, 1/90, bukan. Tetapi Tuhan ingin memberikan hidupmu 100% buat Tuhan. Ketika engkau memberikan hidupmu 100% kepada Tuhan, maka engkau tidak pernah menghitung-hitung akan berkat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan ingin melihat hidupmu memberikan 100% kepada Dia, bukan keuanganmu. Tuhan tidak minta keuanganmu, tapi Dia meminta hidupmu 100% untuk dipersembahkan kepada Dia. Ketika engkau mempersembahkan 100% hidupmu kepada Tuhan, maka engkau mampu melihat orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang layak untuk menerima hal itu. Engkau harus berbagi dengan mereka. Itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menginginkan engkau memberikan Tuhan uangmu, karena bagi Tuhan uangmu tidak ada arti. Itu berasal dari tanah, dari dunia. Tuhan tidak menginginkan uangmu. Tuhan tidak suka dengan uangmu. Tuhan tidak berkenan kepada uangmu. Tuhan menyelamatkan engkau bukan karena uang. Tuhan menyelamatkan engkau karena kasih-Nya. Karena engkau sungguh berharga bagi Tuhan. Bukan karena perpuluhan engkau masuk surga. Bukan karena keuangan engkau masuk surga. Anda harus perlu tahu, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hatimu yang mau datang pada Tuhan. Apakah engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan? Atau Anda berkoar-koar tentang perpuluhan? Bahwa ketika orang tidak memberikan perpuluhan akan masuk neraka. Itu pengajaran bohong. Dan umat manusia tidak boleh percaya akan hal itu. Engkau mempersembahkan perpuluhan, yaitu hidupmu, bukan masalah uang dan lain-lain. Jika engkau memiliki kedekatan dengan Tuhan, ketika engkau melihat seseorang membutuhkan, engkau memberikan kepadanya. Seperti pembangunan ibadah, pembangunan rumah ibadah yang dikeluarkan orang. Ya, ketika engkau memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, engkau memberi. Ketika engkau melihat pendetamu berkekurangan, engkau memberi. Seperti itu. Jangan engkau berpatokan pada perpuluhan. Itu tidak baik. Jangan engkau buang-buang uangmu ke sana dan engkau sengsara seperti itu. Dan ada orang menyatakan, bukankah Tuhan berjanji, ujilah aku begini begitu. Itu firman Tuhan. Maksudnya, kalau engkau percaya 100% kepada Tuhan, ketika engkau berbagi dengan orang lain, pasti semuanya akan berjalan pada relnya Tuhan. Perhatikanlah janda-janda, perhatikanlah duda yatim piatu, fakir miskin, yang layak dibantu, atau orang-orang yang memang layak dibantu. Jangan engkau hanya berpatokan perpuluhan dan perpuluhan. Itu ajaran yang tidak baik dalam. Itu hanya mengenyangkan sebagian orang. Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan tidak perlu uang saudara. Tuhan tidak butuh uangmu. Oke? Anda jangan lagi berdebat tentang perpuluhan dalam dunia ini. Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Anda. Tuhan berkenan kepadamu ketika mempersembahkan dirimu kepada Tuhan 100%. Ketika engkau mempersembahkan dirimu, maka engkau akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan engkau berkoar-koar, tidak masuk surga, tidak menjalankan perintah Tuhan. Itu Anda sedang dibodohin oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Tuhan tidak meminta engkau untuk hal itu, tapi Tuhan ingin engkau mempersembahkan hidupmu 100% kepada Tuhan. Bukan kepada mamon itu. Bukan uang dan uang. Tuhan tidak berbicara uang lagi sekarang. Tetapi berbicara tentang kehidupanmu. Apakah hidupmu sudah benar di hadapan Tuhan? Sudah diberikan 100% atau tidak? Itu yang harus dipertanyakan. Jangan percaya dengan orang-orang hamba Tuhan yang berkoar-koar tentang perpuluhan. Berhenti. Tidak usah kasih. Tidak usah kasih mereka. Mereka hanyalah palsu. Mereka
telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Anda harus berbalik. Ketika Anda dekat dengan Tuhan, maka pasti Anda akan memberikan jauh lebih besar. Anda akan memberikan hidup Anda. Anda akan memperhatikan uh, apa yang kurang di gerejamu, apa yang kurang bagi pendetamu, hamba Tuhanmu, seperti itu. Anda memperhatikan, itu baru benar. Anda memperhatikan orang miskin, orang memperhatikan duda yatim piatu yang berkekurangan, itu baru benar. Tidak usah lagi dibohongi atau dicuci otak oleh orang-orang yang tidak baik. Oke? Anda harus berbalik. Berjalan pada kebenaran Anda yang ditunggu oleh Tuhan, bukan uang Anda. Oke?